Assalamualaikum semuanya. Terima kasih udah klik video ini. Perkenalkan, saya pendongeng horor yang siap menemani malam-malam kalian. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Bas hantu di jalur terlarang. Malam itu, Dimas dan 3 temannya, Rina, Aldi, dan Siska, baru saja pulang dari perjalanan keluar kota. Mereka terlambat dan hanya bisa mengandalkan bas malam terakhir untuk kembali ke desa mereka. Namun, saat tiba di terminal, mereka diberitahu bahwa tidak ada lagi bas yang beroperasi. Saat mereka hampir putus asa, sebuah bas tua dengan cat kusam dan kaca berkabut berhenti di depan mereka. Sopirnya, seorang pria tua dengan wajah pucat dan mata cekung, hanya berkata pelan, "Naiklah, ini satu-satunya bas yang tersisa." Tanpa berpikir panjang, mereka naik. Begitu berada di dalam, mereka merasa ada yang aneh. Lampu di dalam bas redup, kursi-kursinya tua dan berdebu, serta penumpang lainnya diam tanpa suara, menundukkan kepala. Siska mencoba berbicara dengan seorang penumpang, tapi tidak ada jawaban. Rina mulai merasa gelisah dan berbisik kepada yang lain, "Kita turun saja." Tapi ketika mereka ingin meminta berhenti, Aldi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan hitam dengan mata merah mengintip dari sela-sela kursi belakang. Wajahnya mengerikan, dengan senyum lebar yang tidak wajar. Sosok itu tiba-tiba bergerak cepat ke arah mereka. "Turun, sekarang!" teriak Dimas. Mereka berlari ke pintu bas, tapi sopirnya hanya tersenyum samar di kaca spion dan berkata, "Sudah terlambat." Bas mulai berjalan lebih cepat, seolah-olah melaju di luar kendali. Ketika mereka melihat keluar jendela, jalan yang mereka lewati bukan lagi jalan biasa, melainkan hutan gelap dengan pepohonan tinggi menyerupai tangan-tangan yang ingin meraih mereka. Rina berteriak histeris saat melihat penumpang lain mulai berubah. Kulit mereka membusuk, mata kosong tanpa bola mata, dan beberapa mulai menoleh dengan gerakan kaku ke arah mereka. Dimas mencoba membuka pintu darurat, tapi tidak bisa. Aldi nekat memecahkan kaca dengan tasnya, dan angin dingin langsung menerpa mereka. Tanpa pikir panjang, mereka melompat keluar satu persatu. Begitu mereka terjatuh di tanah berpasir, mereka melihat bas itu melaju tanpa suara, lalu menghilang dalam kabut. Mereka saling menatap, masih syok dan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saat akhirnya mereka tiba di desa dengan susah payah, mereka menceritakan kejadian itu kepada warga. Seorang pria tua menatap mereka dengan wajah pucat dan berkata, "Kalian beruntung bisa selamat. Bas itu sudah lama hilang, sejak kecelakaan 20 tahun lalu. Tidak ada yang pernah kembali setelah menaikinya." Dimas dan teman-temannya merinding. Di belakang mereka, terdengar suara klakson panjang dari kejauhan, seolah-olah bas itu masih mengintai, menunggu penumpang berikutnya. Sejak kejadian itu, Dimas dan teman-temannya tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk terus menghantui mereka, mimpi tentang bas tua yang melaju tanpa sopir, penumpang dengan wajah kosong, dan suara klakson panjang di tengah malam. Suatu malam, Siska menerima pesan aneh di ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu kata, "Naik." Tidak ada nomor pengirim. Saat ia ingin menunjukkan pesan itu ke teman-temannya, layar ponselnya tiba-tiba mati. Keesokan harinya, Dimas, Rina, Aldi, dan Siska berkumpul di warung kopi untuk membahas mimpi-mimpi aneh mereka. Saat itu, seorang pria tua yang dulu memperingatkan mereka datang mendekat. "Kalian masih dihantui?" "Ya," katanya dengan suara berat. "Mereka belum selesai dengan kalian." Rina gemetar. "Mereka, maksudnya siapa, Pak?" Pria itu menghela napas. "Mereka yang ada di dalam bas itu. Jiwa-jiwa yang terperangkap, dan kalau kalian sudah pernah naik sekali, mereka akan terus memanggil kalian kembali." Malam harinya, rasa takut mereka menjadi kenyataan. Saat mereka pulang ke rumah masing-masing, suara klakson panjang terdengar dari kejauhan. Siska yang tinggal paling dekat dengan jalan utama adalah yang pertama melihatnya. Di luar jendelanya, bas tua itu berhenti tepat di depan rumahnya. Asap tipis keluar dari kap mesinnya, dan kaca jendelanya masih berkabut seperti sebelumnya. Siska mundur ketakutan, menutup semua tirai dan mengunci pintunya rapat-rapat. Tapi tiba-tiba, ponselnya menyala sendiri, dan sebuah suara berbisik dari dalam speaker. "Ayo naik, sudah waktunya kembali." Di tempat lain, Dimas, Aldi, dan Rina juga mengalami kejadian serupa. Bas itu muncul di depan rumah mereka masing-masing,
Tanpa suara mesin, hanya klakson panjang yang menggema di malam yang sunyi. Ketakutan semakin menjadi saat pintu bus terbuka perlahan, dan dari dalam, sosok-sosok menyeramkan mulai turun, berjalan menuju rumah mereka. Siska menahan napas di balik pintunya yang terkunci. Dari jendela, ia bisa melihat sosok-sosok menyeramkan turun dari bus tua itu. Mereka berjalan perlahan, langkah kaku, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Tiba-tiba, pintunya bergetar hebat. Tok, 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 suara ketukan itu terdengar berat, seolah-olah sesuatu yang bukan manusia sedang mencoba masuk. Di tempat lain, Dimas juga mengalami hal yang sama. Dari celah jendelanya, ia melihat sosok-sosok itu berdiri di halaman rumahnya. Salah satu dari mereka menatap langsung ke arahnya dan tersenyum, senyum lebar yang tidak wajar, hingga hampir menyobek pipinya. Ini nggak mungkin nyata, gumam Dimas ketakutan. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Turun, waktunya pergi. Suaranya serak, bergema, dan terdengar berasal dari dalam kepalanya. Aldi dan Rina, yang juga mengalami teror serupa, segera menghubungi satu sama lain. Mereka memutuskan untuk bertemu di rumah Pak Jaya, pria tua yang dulu memperingatkan mereka tentang bas itu. Namun, saat mereka keluar dari rumah masing-masing, bas itu sudah menunggu di ujung jalan. Lampu depannya menyala redup, seperti mata yang mengawasi mereka. Rina berteriak saat melihat tangan pucat keluar dari jendela bas, melambai ke arahnya. Kita harus cepat, seru Aldi. Mereka berlari sekuat tenaga ke rumah Pak Jaya. Saat mereka mengetuk pintunya dengan panik, pria tua itu langsung membuka dan menarik mereka masuk. Kalian harus segera menyelesaikan ini, kata Pak Jaya dengan wajah serius. Atau bas itu akan terus menghantui kalian, sampai kalian naik lagi, untuk selamanya. Bagaimana caranya? Tanya Siska dengan suara bergetar. Pak Jaya mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Dari dalamnya, ia mengambil selembar kain putih yang tampak seperti bagian dari seragam sopir bas. Dulu, bas itu mengalami kecelakaan di jalan terlarang. Sopirnya meninggal di tempat, dan semua penumpangnya ikut terjebak di dalam bas itu. Mereka tidak bisa pergi, sampai seseorang menggantikan posisi mereka. Mereka saling berpandangan dengan ngeri. Kalian harus kembali ke tempat kecelakaan itu dan menghentikan bas ini sekali untuk selamanya, lanjut Pak Jaya. Di luar, terdengar suara klakson panjang lagi. Bas itu masih menunggu, menuntut mereka untuk naik kembali. Mereka tidak punya pilihan lain. Malam semakin larut, dan suara klakson bas masih terdengar menggema di luar rumah Pak Jaya. Dimas, Rina, Aldi, dan Siska menatap satu sama lain, ketakutan. Mereka tahu tidak ada jalan lain, mereka harus kembali ke tempat kecelakaan itu. Pak Jaya menyerahkan kain putih yang katanya milik sopir bas yang tewas dalam kecelakaan. Benda ini bisa membantu kalian berkomunikasi dengan arwah sopir. Kalian harus mengembalikannya ke tempat asalnya. Dengan perasaan campur aduk, mereka berempat berjalan keluar. Bas itu masih ada di ujung jalan, pintunya terbuka seakan menunggu. Tanpa berkata apa-apa, mereka naik. Begitu mereka melangkah masuk, udara dalam bas langsung berubah dingin. Bau tanah basah dan besi berkarat menusuk hidung mereka. Lampu-lampu di dalam bas berkedip-kedip, dan kursi-kursinya tampak lebih lusuh daripada sebelumnya. Sopir yang dulu mereka lihat masih ada di balik kemudi. Wajahnya pucat dengan senyum samar. Kalian akhirnya kembali, suaranya bergema, terdengar lebih dalam dan menyeramkan. Tiba-tiba, bas mulai berjalan sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana, tapi bas itu melaju semakin cepat, menembus jalanan gelap yang tidak mereka kenali. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Rina panik. Dimas mengeluarkan kain putih itu dan menggenggamnya erat. Kita harus cari cara untuk mengembalikannya ke tempat kecelakaan itu. Namun, begitu mereka mencoba bergerak, suara berbisik terdengar dari seluruh penjuru bas. Penumpang-penumpang lain mulai bangkit dari kursi mereka. Tubuh mereka hancur, sebagian kehilangan anggota badan, dan mata mereka kosong seperti mayat hidup. Mereka bergerak perlahan, mendekati Dimas dan yang lainnya. Jangan biarkan mereka mendekat, teriak Aldi. Bas semakin melaju cepat, dan tiba-tiba, mereka melihat sesuatu dari kejauhan, sebuah jalanan sempit yang dipenuhi kabut tebal. Itu pasti tempat kecelakaan dulu. Aku akan bicara dengan sopirnya, kata Siska nekat. Ia berjalan mendekati kursi pengemudi, meski tubuhnya gemetar hebat. Apa yang kau inginkan dari kami?
Sopir itu menoleh perlahan, matanya hitam pekat. Kami butuh seseorang menggantikan kami, agar bisa pergi dari sini. Kalau kami mengembalikan kain ini, apakah kalian bisa pergi tanpa mengambil kami? Tanya Siska berani. Sopir itu terdiam, lalu menatap kain di tangan Dimas. Kembalikan ke tempatnya, dan mungkin kami bisa bebas. Tiba-tiba, bas mulai bergetar hebat. Para penumpang hantu semakin agresif, tangan mereka terulur, mencoba menarik keempat teman itu. Kita harus melompat, seru Aldi. Tanpa berpikir panjang, mereka berempat nekat melompat keluar jendela saat bas melintas di jalan terlarang itu. Tubuh mereka terhempas ke tanah keras, sementara bas terus melaju, dan dalam sekejap, bas itu menghilang dalam kabut. Kain putih yang tadi Dimas pegang kini tergeletak di tengah jalan. Perlahan-lahan, kain itu membusuk dan lenyap, seolah-olah ditelan oleh kegelapan. Mereka terengah-engah, tak percaya masih hidup. Pak Jaya, yang ternyata mengikuti mereka dari jauh, mendekat dengan wajah lega. Kalian berhasil, mereka akhirnya bebas. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, terdengar suara samar dari kejauhan. Klakson panjang, mereka menoleh ke jalan yang kosong, dan melihat siluet bas itu samar-samar di tengah kabut.